dirahin kepala sini. Nah, jadi neto kada percaya juga akan anak kemenakannya hatinya nang jadi hantu nih kada tahu lagi. Jadi hatinya mau sembunyi jadi hantu dapatin dah yang dapatinya yang kata kau ini sama traumanya. Cuma untungnya pocong melayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Skyroar. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, kita berdua sama si Andre. Rencana malam ini bakalan camping dan menginap di sini. Dan mungkin sedikit kujelasin dulu ya teman-teman. Ini gak jauh dari kita, ada perkampungan kecil teman-teman. Dan di sebelah kita, di sebelah kiri, itu ada makam teman-teman, makam umum. Dan di desa ini teman-teman, ini lagi gempar, lagi rame di daerah Kalimantan, yang dimana ada orang gentayangan teman-teman, ada orang yang mayatnya itu jalan. Nah jadi sebut aja kayak namanya ya, nggak apa-apa kali ya, udah rame juga kan. Udah rame. Jadi teman-teman, di desa ini ada yang baru meninggal. Nama beliau itu almarhum Pak Hairi teman-teman. Nah jadi beberapa hari yang lalu ada kejadian. Jadi almarhum Pak Hairi ini sebenarnya udah sakit lumayan lama gitu. Tapi dia udah berwasiat sama anaknya. Katanya tolong kalau bapak meninggal itu langsung dikuburkan. Saat itu juga jangan nunggu lama katanya. Jangan nunggu lama, langsung dikuburin. Nah, jadi pas waktu itu teman-teman, meninggalnya itu sore. Sore kayak udah habis sholat asar gitulah. Dapat kabar meninggal. Keluarga-keluarganya dan mungkin warganya juga sepakat untuk udah dikuburin besok aja. Ini udah mepet banget nih. Kita nggak sempat bikin, maksudnya bikin ininya, petinya, ngurus-ngurus yang lain, perlengkapan jenazah gitu, besok pagi aja. Biar malam ini dimalamin dulu, biar didoain dan segala macem gitu kan, nunggu keluarga yang jauh. Anaknya ini udah bilang, maksudnya kayak udah ngasih tahu kan, ini si bapak udah berwasiat kalau dia udah meninggal, tolong cepet-cepet gitu kan. Cuman karena kondisi teman-teman gak bisa memungkinkan juga, akhirnya kayak diabain gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, mungkin cuman ngeyel-ngeyel ngelantur orang tua aja gitu kan, nggak apa-apa besok aja, udah nggak dirawin teman-teman. Nah pada malam hari itu kan semakin malam orang yang datang semakin sepi gitu, yang lain pada pulang gitu. Sisa 1-2 orang di depan rumah gitu loh, ngobrol gitu kan di depan rumah. Nah ini masalahnya ya teman-teman, biasanya itu yang namanya jenazah ya pasti ada yang nungguin, ada yang jaga gitu, minimal 1 orang gitu kan, baca yasin atau apa atau gimana gitu kan. Nah mungkin pada malam itu emang udah pada malam gitu kan, warga juga mungkin udah pada kecapean atau gimana, sempat gak ada yang jagain gitu, orangnya pada di depan, mungkin lagi yang baca Al-Qur'annya lagi istirahat atau mungkin lagi makan atau apa, gak ada yang nungguin pada momen waktu itu. Dan itu hitungannya sepersekian jam doang gitu. Akhirnya malam itu mayatnya sempat hilang men, mayatnya sempat hilang, jendela sempat kebuka. Wah pada ribut nyariin teman-teman, pada dengar-dengar pada ribut nyariin. Nah itu ketemunya aku nggak tahu ya, singkatnya itu ketemunya gimana,
nggak tahu, pokoknya dapat aja pokoknya gitu kan. Nah, jadi pas momen-momen hilangnya itu teman-teman, mayatnya hilang itu ada beberapa orang yang lihat mayatnya itu jalan pakai kain, sehelai kain itu jalan kayak manusia hidup gitu. Dan ternyata mungkin itulah kenapa si bapaknya berwasiat kayak tolong nak, jangan nunggu lama-lama, jangan sampai dimalemin. Ya, seperti itu. Dan entah kenapa kejadian seperti itu teman-temannya, tapi ada desas-desus ya teman-teman, si almarhum ini punya pegangan pesugihan gitu pas lagi muda, mungkin nggak dibuang atau gimana. Nah, ini pada ribut itu apa namanya, ada pegangan yang nggak dibuang. Ya, cerita dari mulut ke mulut teman-teman ya. Apa ya, ada juga yang berpendapat karena beliau ini pas muda juga sempat kayak maksudnya ngurus parkir segala macam, kayak maksudnya kayak jadi tukang parkir gitulah. Jadi ada kayak semacam persaingan mungkin ya antara parkir ini ya, premanisme seperti itulah teman-teman. Ada yang beranggapan punya ilmu kekebalan, ada yang beranggapan si bapaknya ini punya pesugihan karena ya dari finansial orang, termasuk orang kaya seperti itu. Dan ini cerita ya, sedikit ya teman-teman, cerita ya. Jadi Bapak Hairi ini setelah kaya itu nggak lama istri beliau meninggal. Nah, semenjak istri beliau itu meninggal, bapak ini sakit-sakitan, kayak stres gitu loh. Katanya kayak ya kayak orang linglung, stres gitulah. Nah, dan meninggalnya pun kalau kalian tahu ya, ini mohon maaf ya agak sedikit jelek, beliau itu bunuh diri di rumah. Beliau itu bunuh diri di rumah. Ya, ada yang beranggapan stres karena istrinya meninggal, ada yang beranggapan karena pesugihan, ada yang beranggapan karena mungkin bunuh diri makanya gentayangan seperti itu. Cuman yang bikin aneh ya, beliau tuh benar-benar udah berpesan, tolong jangan lama-lama, pas aku meninggal langsung dikuburin saat itu juga, jangan dimalemin gitu. Dan ya, ini lagi rame di desa ini teman-teman. Dalam beberapa malam ini ya, ini udah malam ketiga nih ya, 2 malam, iya ini malam ketiga. Ini setiap malam orang lihat almarhum itu jalan dengan ya gimana ya, orang just cuman kayak kain putih yang mungkin menutup badan, dan itu jalan. Ada juga yang lihat sebagian badan itu kebuka kebuka ya, kain putihnya kemana gitu, badannya kebuka kayak gimana, jalan kayak orang hidup gitu. Tapi sebenarnya yang jalan ya mayit teman-teman. Ada yang sempat lihat pocong juga. Nah, ini lagi rame banget teman-teman di sini. Makanya kita penasaran, apa ya, kita mau nyari gitu loh. Kita mau cari eksistensinya. Kita pengen ya mendokumentasikannya teman-teman ya. Makanya kita menginap ini sebelah. Kenapa kita memilih hutan gak di desa teman-teman? Karena gak jauh dari kita ini pemakaman teman-teman. Dan sebenarnya itu mungkin berapa ya Andre ya, kalau ke arah luar Andre, mungkin 100 meter, 100-200 meter lah teman-teman. Itu udah jalan di desa sebenarnya. Walaupun kita ngambil agak hutan sedikit ya itu udah kuburan. Mungkin alhamdulillah, mungkin ada saat di momen-momen tertentu suara motor tuh lewat. Nah, itu jalan di desa teman-teman. Tapi nggak seramai yang kalian kira, karena ini emang cuman desa kecil. Apalagi ada kejadian begini, orang lagi pada nggak berani keluar rumah teman-teman. Beberapa hari ini musola juga hampir kayak sholat isya tuh orang nggak ada gitu, pada di rumah. Karena itu semenjak meninggal ya ada kejadian. Dan juga ini sebelah sini teman-teman, ini ada pohon karet. Ini ada pohon karet, sempat kejadian ada orang sadap karet subuh-subuh
sekitar jam 3-an teman-teman, karena mungkin sadapan karetnya lumayan banyak. Itu ditemuin di kebun karet di samping sini. Jadi apa ya, kayak nyium bau gosong gitu kan teman-teman, lagi sadap karet bau gosong. Terus nggak lama ada suara manggil-manggil di center sekitar 10 meteran. Orangnya berdiri diam gini, lihat mayat loh, mayat. Nah sempat ditemuin, wah si bapak langsung pergi pulang. Dan gak cuman bapak tersebut, ada juga beberapa orang yang sadap karet bahkan udah menjelang jam 5 subuh teman-teman, masih nongol datang. Cuman sehelai kain, badan yang hampir telanjang, jalan. Bingungnya itu loh, jalan loh. Orang-orang apa ini ya, beberapa orang ini bilang bukan ngambang atau gimana, tapi jalan. Ada yang lihat kayak bentukan pocong, ada lihat kayak bentukan pakaian kebuka gitu, sehelai kain doang. Jadi ya itu, almarhum Pak Hairi ini gentayangan teman-teman di desa ini. Dan ini mungkin kita sedikit apa ya namanya, kita dasari dulu ya. Sebenarnya ini bukan Pak Hairi yang udah meninggal ya teman-teman, tapi kemungkinan adalah jelmaan makhluk halus, jelmaan jin, atau mungkin bahkan di si Kalimantan itu sering teman-teman mayat itu beneran jalan, bahkan napak di tanah. Bukan apa ya, karena itu bukan bentukan dari jelmaan, tapi kayak kadang itu sering mayat yang melakukan perjanjian, orang pakai ilmu itu teman-teman emang dalam tubuh, ditelan dalam tubuh, dipakai dalam tubuh gitu. Jadi pas dia meninggal, mayatnya itu dipakai makhluk halus, kayak orang kerasukan gitu loh teman-teman. Mayatnya itu jalan gitu, dan itu dikontrol dari dalam tubuh. Emang ada apa ya namanya, emang ada setannya yang tinggal dalam tubuh gitu loh. Jadi bukan sekedar jelmaan yang mungkin samar-samar bisa hilang atau apa, sering bahkan jalan napak di tanah gitu loh. Jadi jasadnya yang emang dirasuki, dipakai sama ya perjanjian, seperti itulah teman-teman, perjanjiannya gitu. Nah jadi kita cukup penasaran karena ini wah gempar banget teman-teman, beritanya gempar banget, makanya kita sampai datang ke sini. Ya udah kita nginap lah semalaman, kita coba. Ini lagi rame, orang lagi heboh banget di desa gitu, orang pada nggak berani keluar. Ya udah, oke, jadi teman-teman kayak gitu, kita bakalan beraktivitas di sini, daerah sini pada malam ini teman-teman. Nah, jadi kalau kalian lihat teman-teman, itu sebenarnya jalan di desa teman-teman, jalan umum
Dan itu lampu tiang listrik tuh yang tinggi. Itu jalan, dan kalian lihat sepi banget, nggak ada orang yang lewat, nggak ada orang yang beraktivitas, karena orang semua pada nggak berani keluar teman-teman. Sama sekali nggak ada yang lewat. Nah, sana dan ya posisi tenda teman-teman. Kita di sini nginap, dan di sebelah sana itu ada kuburan-kuburan teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, ini sambil kita nunggu air, tadi ada suatu momen kejadian di mana kita mencium kayak antara bau-bau apa Andre ya? Kayak bau pahit. pahit, kayak mirip kapur barus. Kapur barus. Mirip kayak kapur barus. Aku mencium juga kayak ada bau bunga-bunga juga, mirip kayak parfum teman-teman. Mirip kayak parfum orang ke masjid, tapi ada juga bau-bau pahit, apa ya, kayak kapur barus gitu loh. Tadi sempat kita mencium, dan itu baunya kuat banget nih ya, kayak kebawa angin, kuat banget teman-teman. Kayak bukan bau bunga ini, kayak pahit gitu. Bener-bener ada kayak bau kapur barus juga teman-teman, di balik kayak ada bau-bau parfum gitu loh. Dan cukup aneh teman-teman ya, nggak ada pohon-pohon bunga di sini. Gak ada pohon-pohon bunga atau apa gitu. Dan ya malam ini teman-teman, karena bener-bener mati aktivitas di desa, itu apa ya, sepi banget teman-teman. Orang mana datang? Oi, orang kah? Suara orang. Man, suara kan barusan. Suara jelas. Terus sana suaranya Dari situ. itu, iya. Coba lihat. Man, gak ada orang. Gak ada bro. Barusan jelas banget ada suara orang loh. Kayak orang ngomong. Dari situ tadi. Aku juga dengar dari situ, makanya aku orang datang. Tadi kan kayak arah ke sini. Iya, kayak orang sini. Aneh men, orangnya nggak ada. Bener nggak ada orang. Gak ada. Atau ada orang ngeronda atau apa? Nggak ada. Cuma suaranya pakai senter. Harusnya iya, Iya. nggak ada cahaya sama sekali ini men di sana. Kalau emang orang atau apa gitu. Wah, gak beres men. Habis rokok. Aduh, apa tuh lah?
Oke teman-teman, jadi waktunya makan dan kita makan seadanya aja teman-teman. Kita cuman bawa bekal mie karena ya faktor lokasi yang lumayan jauh, kita di perjalanan buat ganjel perut teman-teman di tengah malam. Hmm. Ini udah lumayan lapar teman-teman karena mendekati jam 12. Dari tadi kita nggak ada ganjil apa-apa, padahal bawa roti, lupa kita makan roti teman-teman. Menjelang tengah malam kita ganjil perut ya, secukupnya aja teman-teman biar nanti nggak pada ngantuk. Dan ini gila men, bener-bener hening banget malam ini. Jalan di desa gak ada orang yang lewat gitu, motor satupun gak ada mobil yang lewat. Bener-bener perkampungannya mati teman-teman, mati. Bahkan ada beberapa warga itu yang mengungsi dulu ke rumah keluarga-keluarganya yang lain gitu, yang ada punya keluarga di kota lain atau gimana gitu, pada ngungsi teman-teman. Karena apa? Di desa itu orang emang bener-bener diteror. Ada beberapa rumah yang diketok. Ada beberapa orang yang beraktivitas di luar itu lihat. Dan ini makin malam bener-bener makin aneh ya Dre ya. Aneh. Yang dari tadi gak ada bau apa-apa, sekarang bermunculan kayak bau-bau aneh. Bahkan kita ngomong sedikit tentang bau tadi, ada suara orang, entah itu menandakan yang bau itu Muncul. orang yang lewat ya, atau ya kita nggak tahu lah ya. Cuman jelas banget, kita bahkan ngulang di kamera, itu benar-benar suara kayak orang ngomong, bener-bener bukan suara hewan gitu loh. Dan biasanya teman-teman, rumah-rumah orang yang diketok dari almarhum orang yang gentayangan itu biasanya kalau di Kalimantan ya teman-teman, satu, ada hubungan darah, apa ya, kayak keluarga-keluarganya gitu. Itu pasti kalau ada yang gentayangan, ada yang bangkit, itu keluarganya pasti pada datengin, rumah pada diketok, rumah pada dimasukin. Nah terus yang kedua, biasanya orang yang punya masalah pribadi, misalnya hutang piutang, atau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang belum minta maaf gitu loh, almarhum belum minta maaf atau gimana, pernah dijolimi gitu, itu kadang didatengin sama dia. Sering seperti itu teman-teman. Dan di kampung ini teman-teman, ada beberapa yang benar-benar juga rumahnya diketok. Satu desa benar-benar diteror gitu loh. Makanya ada beberapa keluarga yang emang penakut, itu mereka pergi dari kampung untuk waktu-waktu sementara teman-teman, tinggal di rumah keluarganya yang lain. Oke. Jadi kita bakalan habisin makanan dulu teman-teman. Setelah itu kita bakalan makan dupa, dan kita bakalan nunggu nantinya teman-teman di luar dengan kondisi mungkin lampu secukupnya. Ya, semoga kita mendapatkan sedikit dokumentasi ya teman-teman. Karena ini lagi ya rame banget gitu. Masa kita yang nunggu bakar dupa dekat kuburan nggak didapetin teman-teman, sedangkan orang di desa itu nampak terus gitu, lihat terus gitu. Oke.
Suara apa itu, Ndre? Kayak bambu dipukul. Dengerin teman-teman, perhatiin. Kayak ada suara. Coba cek, Ndre, kesana, Ndre. Kayak ada ngetok-ngetok ya? Kayak mukul di bambu. Di sana suaranya, Ndre. Daerah sini lebih. Itu pun pohon bambu. Bambu itu kayak yang bunyi. Yang besar tuh. Jadi aku mau coba cek teman-teman area sekitar luar menggunakan night vision. Lampu ini segelap karena benar-benar banyak banget suara-suara ketika kita coba matiin lampu tadi. Dan suaranya itu dari tadi teman-teman, dari arah bambu sini loh, banyak banget suara-suara dari arah bambu sini. Cukup lebat hutannya teman-teman. Kita tuh kayak diawasi loh setelah bunyi bambu-bambu tadi, bambu bunyi-bunyi tadi. Di arah sini kan dari banyak suara-suara dari tadi. Iya, daerah bambu situ. Bambu yang besar. Iya. Mungkin aku bakalan coba pasang night vision teman-teman ke area sana. Kalau emang ketangkep ada sesuatu pergerakan atau apapun, nanti ku masukin juga ke frame. Tapi kalau nggak ada, ya mungkin nggak aku masukin karena durasi teman-temannya. Kita coba bakalan pasang ke beberapa spot untuk night vision nantinya teman-teman. Jadi aku sama si Andre mencoba menunggu di luar dalam keadaan gelap gulita, dan ini cuman lampu tenda yang nyala teman-teman, dan itu pun cahaya redup aja dalam tenda, dan ini kita dalam kondisi gelap gulita menggunakan night vision teman-teman. Nah, dari mata ketahuannya kita menggunakan night vision. Ini benar-benar gelap gulita, lampu pada kita matiin teman-teman, karena dari tadi banyak banget suara-suara aneh di sekitar tenda kita teman-teman. Salah satunya abis ada yang mengetok di sekitar bambu di sana itu tadi. Nah, setelah itu banyak banget suara-suara aneh teman-teman, jadi kita mutusin untuk mematikan lampu dan ya kita coba pantau menggunakan night vision teman-teman. Dan ini bener-bener gelap banget teman-teman, gelap gulita. Kita coba tunggu suara-suara lagi teman-teman. Syukurnya malam ini ya lumayan cerah teman-teman. Akhirnya kita coba tunggu sesaat
di area sekitar luar menggunakan night vision, teman-teman. Kayaknya bukan. Kayaknya bisa. Apa itu gerak-gerak? Mana? Itu daerah situ. Sebentar kita. Tolong. Situ. Iya. Apa itu nggak besar? Coba, sebentar. Woi. Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar. Tunggu bentar, Hendrik, tunggu bentar. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Itu di sana. Pocong melayang. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Pocong melayang. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Pocong melayang. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Sambut lagi aku. Dapat pocong keluar. Udah sanggup lagi aku. Berani kan nyorot ke sana? Adakah masih? Lewat pocong. Di atas, di bawah. Di atas. Ada sanggup lagi aku lama daripada itu. Cuman jelas banget ada pocong. Sebelah sana. Ini nyebelah ke sana tadi. Nyebelah ke sana. Udah diamkan dia. Udah jelas ketangkap. Cuma segitu aja aku beraninya.